wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas 3C Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf. Di video kita kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu materinya Lembaga Pembiayaan Konsumen yang akan dibahas dengan Meila Alfianti Farid, yaitu saya sendiri. Yang kedua itu ada dana pensiun yang akan dibahas oleh saya sendiri, Nabila Aulia Putri. Yang ketiga ada kesehatan bank yang akan disampaikan oleh Siva Aulia. Dan yang terakhir ada valuta asing yang akan dibahas oleh saya sendiri, Sabrina Nurul Aisyah. Tanpa nunggu lama-lama, mari kita simak pembahasannya. Di pembahasan kita pertama kali ini itu membahas tentang lembaga pembiayaan konsumen. Nah, kalian harus tahu nih, apa itu lembaga pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen itu adalah institusi keuangan yang memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti pembelian barang, kendaraan, atau rumah. Nah, di Indonesia ini, lembaga ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Setelah kalian tahu apa itu lembaga pembiayaan konsumen, kalian harus tahu juga nih fungsi dan peran lembaga pembiayaan konsumennya. Yang pertama itu ada penyediaan dana. Nah, lembaga ini menyediakan dana untuk pembelian barang konsumsi seperti elektronik, kendaraan bermotor, dan perumahan. Yang kedua itu ada kemudahan akses. Dengan proses pengajuan yang lebih cepat dan syarat yang lebih mudah dibandingkan bank, lembaga pembiayaan konsumen memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kredit. Yang ketiga itu ada diversifikasi produk. Nah, lembaga ini menawarkan berbagai produk pembiayaan termasuk kredit tanpa agunan, kredit kendaraan bermotor, dan pembiayaan rumah. Yang keempat itu ada jaminan fidusia. Dalam banyak kasus, lembaga pembiayaan menggunakan jaminan fidusia untuk melindungi kepentingan mereka dalam transaksi pembiayaan. Nah, ada juga nih tantangan yang harus dihadapi. Lembaga pembiayaan konsumen sering menghadapi beberapa tantangan. Pertama ada risikoan prestasi. Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga. Yang kedua ada persaingan pasar. Banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk serupa membuat persaingan semakin ketat. Yang ketiga itu ada regulasi. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting dan terkadang juga rumit sih. Nah guys, salah satu bank yang aktif dalam sektor pembiayaan konsumen di Indonesia ini adalah Bank Mandiri. Bank ini itu menawarkan berbagai produk pembiayaan. Yang pertama itu ada Mandiri Utama Finance. Mandiri Utama Finance perusahaan pembiayaan yang menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti pembiayaan mobil baru dan bekas, motor baru dan bekas, pembiayaan dana dan tunai, dan pembiayaan multiguna. Mandiri Utama Finance juga menawarkan pembiayaan syariah. Yang kedua itu ada Mandiri Kredit Investasi. Mandiri Kredit Investasi itu fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan barang modal seperti rehabilitasi, modernisasi, perluasan, dan pendirian proyek baru. Yang ketiga itu ada Mandiri Distributor Financing. Mandiri Distributor Finance itu fasilitas pembiayaan untuk distributor yang telah mendatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri. Yang keempat ada Mandiri Tunas Finance. Nah, Mandiri Tunas Finance ini pembiayaan multiguna untuk kebutuhan konsumtif seperti pendidikan, pernikahan, renovasi rumah, travel, dan kesehatan. Nah, yang kelima itu ada kredit kepemilikan rumah atau KPR. Produk ini membantu masyarakat memiliki rumah dengan cicilan yang terjangkau. Nah, ternyata Bank Mandiri juga mengedepankan perlindungan hukum bagi nasabahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk serta
perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, bank ini juga berkomitmen untuk memberikan solusi bagi nasabahnya bermasalah melalui program restrukturisasi kredit dan layanan pelanggan yang responsif. Nah, dengan demikian, lembaga pembiayaan konsumen dan bank seperti Bank Mandiri ini memainkan peranan penting dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi. Cukup sekian pembahasan dari saya sendiri. Nanti pembahasan selanjutnya akan dibahas dengan Nabila Awalia dengan materi yang berjudul Dana Pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Awalia Putri. Sekarang saya akan membahas tentang dana pensiun. Nah, dana pensiun itu apa sih? Dana pensiun adalah tabungan untuk masa tua kita nanti. Jadi, pas kita udah nggak kerja, dana pensiun ini akan menjadi pegangan untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada apa aja sih jenis-jenis dana pensiun? Yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yang ketiga itu ada dana pensiun dari BPJS. Nah, sekarang aku akan menjelaskan contoh dari dana pensiun PT Pertamina Persero. Nah, dana pensiun Pertamina atau DPP adalah lembaga yang didirikan oleh PT Pertamina Persero untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan dan pensiunan. Nah, DPP ini dikelola secara independen dan profesional bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pensiunan dan keluarganya. Nah, DPP ini menggunakan skema definite benefit, di mana dana pensiun dihitung dari masa kerja dan gaji pokok terakhirnya. Nah, DPP ini memberikan beberapa program. Yang pertama itu ada program pensiun iuran pasti, memberikan penghasilan berkelanjutan saat pensiunan. Nah, yang kedua itu ada program pensiun untuk kompensasi pasca kerja atau PPKUP. Dirancang untuk memenuhi kewajiban pesangon saat PHK. Nah, selain gaji pensiun, peserta juga mendapatkan jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, dan tunjangan duka. Nah, pengelolaan dana dilakukan secara kehati-hatian dan bertujuan untuk memaksimalkan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. DPP berkomitmen untuk membayar manfaat pensiun tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan hak peserta. Ada kesehatan bank. Kesehatan bank adalah hasil penilaian terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja dan kondisi bank. Penilaian ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemilik, pengelola, dan masyarakat yang menggunakan bank. Berdasarkan peraturan bank tentang penilaian tingkatan kesehatan bank umum, kesehatan bank adalah sarana bagi pihak yang mengawasi dalam menentukan atau menetapkan strategi serta fokus yang melakukan pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank juga digunakan untuk mencari tahu apakah selama ini aktivitas bank sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau belum. Bank yang sehat juga merupakan bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakatnya, menjaga lalu lintas pembayaran, menjalankan fungsi intermediasi, dan mendukung kegiatan moneter. Di sini kita ambil contoh dari kesehatan Bank Mega. Bank Mega adalah salah satu institut keuangan besar di Indonesia yang telah beroperasi sejak lama. Pentingnya kesehatan bank dalam sistem ekonomi tidak bisa dipandang remeh karena keseimbangan keuangan bank akan langsung mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, evaluasi kesehatan bank secara teratur diperlukan untuk memastikan kredibilitas yang keandalannya dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, metode evaluasi kesehatan bank. Untuk mengevaluasi kesehatan Bank Mega, kita menggunakan metode CEMEL yang mencakup 5 aspek utama, yaitu yang pertama ada capital atau permodalan, yaitu melibatkan ukuran modal yang dimiliki bank untuk menjamin kemampuan si pembayar membayar kembali obligasi dan pinjaman. Yang kedua ada aset quality atau kualitas aktiva,
merupakan penilaian aktiva yang dimiliki bank termasuk kualitas piutang dan investasi. Yang ketiga ada manajemen, yaitu memeriksa aktivitas sistem manajemen internal bank termasuk producer control dan audit. Yang keempat ada earning atau rentabilitas, lihat performa keuangan bank melalui rasio keuangan seperti return atau aset yaitu ROA. Yang kelima ada liquidity atau likuiditas, yaitu menilai kemampuan bank dalam mempengaruhi permintaan kas yang cepat tanpa harus menjual belikan aset. Nah, selanjutnya itu ada tinjauan histori kesehatan Bank Mega. Pada COVID-19, pandemic impact, penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan dalam tingkatan Bank Mega Syariah sebelum bank selama pandemi COVID-19. Pada masa pandemik, Bank Mega Syariah menampilkan kondisi sangat sehat dengan menilai komposisi sekitar 8,285% pada tahun 2020 dan 94,28% pada 2021. Dalam keseluruhan tinjauan histori, Bank Mega telah menunjukkan sintesis dalam kesehatan keuangan meskipun ada fluktuasi pada beberapa aspek secara agresif. Bank ini merupakan bahwa strategi manajemen dan implementasi regulasi yang tepat telah berhasil menjaga stabilitas keuangan bank. Di sini saya akan menjelaskan tentang valuta asing dengan contoh dari bank devisa yaitu Bank BRI. Valuta asing adalah mata uang yang merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa adalah kekayaan yang dimiliki suatu negara di luar negeri, baik bisa berupa barang, jasa, dan mata uang. Bank devisa adalah bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menjalankan kegiatan perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat melakukan transaksi ke luar negeri seperti transfer, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Bank BRI memiliki beberapa layanan terkait valuta asing, di antaranya yang pertama yaitu ada BRI Falas, adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi mata uang asing dengan mudah dan kompetitif. Yang kedua ada Britama Falas, adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi di lebih dari 10.000 unit kerja BRI dan 23.000 ATM BRI di seluruh Indonesia. Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dan yang terakhir ada Brimo, adalah layanan yang menyediakan fitur buka rekening Britama Falas, konversi falas, dan transfer internasional. Money Charger, layanan penukaran mata uang asing yang tersedia di berbagai cabang Bank BRI. Kesimpulan dari valuta asing di sini yaitu konversi satu mata uang ke mata uang lain pada nilai tukar tertentu. Valuta asing sangat penting dalam kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.